Pengertian demokrasi di Indonesia. Berdasarkan KBBI, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaran wakilnya, pemerintahan rakyat. Kemudian, demokrasi juga diartikan KBBI sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Indonesia dibentuk sebagai sebuah negara yang demokratis. Hak asasi manusia dan demokrasi diakui seperti yang tersirat dalam rumusan Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta pasal-pasalnya. Demokrasi hanya dapat terwujud apabila demokrasi sebagai prinsip dan acuan hidup bersama antar warga negara dan antar warga negara dengan antar negara dijalankan dan dipatuhi oleh semua pihak. Jadi, perwujudan demokrasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan negara semata-mata, melainkan merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara dan tanggung jawab gereja sebagai lembaga maupun sebagai persekutuan. Adapun aspek demokrasi yang pertama yaitu Indonesia telah menganut sistem multipartai. Yang kedua, Indonesia telah menggelar pemilu demokratis bahkan sudah 3 kali. Yang ketiga, Indonesia melakukan desentralisasi pemerintahan. Aspek keempat adalah kebebasan pers. Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memiliki pers bebas. Aspek kelima, militer tidak terlibat dalam politik seperti yang dikatakan Rizal. Terus bergerak menuju profesionalisme militer juga harus bersikap netral dalam politik. Ini agenda yang belum selesai. Sedangkan aspek keenam, Indonesia menunjukkan bahwa kekuatan politik berbasis Islam bisa bermain di dunia politik dengan mengikuti aturan main. Dan aspek yang ketujuh adalah kekuatan masyarakat sipil semakin meningkat melalui lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya. Bagaimana sikap Yesus menyangkut politik? Politik erat kaitannya dengan kekuasaan. Meskipun Yesus tidak berbicara secara khusus mengenai politik dan kekuasaan, namun sikapnya terhadap politik dan kekuasaan nyata melalui praktik kehidupan. Ketika kepadanya diajukan pertanyaan ini oleh orang-orang Farisi, katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Dalam Matius 22 ayat 17. Maka jawab Yesus, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Matius 22 ayat 21. Artinya, setiap orang harus mempunyai keprihatinan tertentu terhadap kesejahteraan sosial politik negaranya dan harus taat sebagai seorang warga negara, sedangkan pemerintah harus melaksanakan suatu tanggung jawab yang berasal dari Allah. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Juga berarti kesetiaan kepada Allah, karena Allah berkehendak agar kita menaruh perhatian pada masyarakat kita. Jadi, partisipasi orang beriman dalam politik tidak terlepas dari ketaatannya kepada perintah Allah. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara gereja dengan negara. Pada zaman Konstantinus Agung berkuasa, di mana dia menyatakan agama Kristen menjadi agama negara. Saat itu, posisi gereja menjadi subordinatif atau di bawah kekuasaan negara atau pemerintahan. Segala hal yang dilakukan oleh gereja harus memperoleh persetujuan pemerintah dan disesuaikan dengan kepentingan pemerintah. Sebaliknya, pada abad pertengahan sebelum reformasi, kekuasaan paus begitu amat kuat sehingga pemerintah berada di bawah kekuasaan gereja. Pada masa itu, raja yang berkuasa harus memperoleh persetujuan paus. Dalam hal ini, paus menjadi wakil gereja yang memerintah. Namun, setelah reformasi situasi ini berubah pada reformator memberikan garis batas antara gereja dengan negara, sehingga masing-masing baik negara maupun gereja memiliki otoritas atau wilayahnya sendiri. Selanjutnya akan dibahas oleh Lisa. Politik memiliki pengaruh penting dalam perkembangan demokrasi. Demokrasi tidak berjalan baik apabila tidak ditunjang oleh terbangunnya politik yang sesuai dengan prinsip demokrasi. Di sini gereja memiliki kepentingan sebagai kontrol terhadap perwujudan politik dan demokrasi yang menjamin terpenuhnya hak warga masyarakat sebagai manusia yang memiliki martabat. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan politik sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Menurut Aristoteles,
Aristoteles, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Adapun demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana pemerintahan dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, suara dan kepentingan rakyat menjadi tujuan utama dari kekuasaan atau pemerintahan. Politik adalah pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan bangsa. Hal terpenting kesejahteraan masyarakat, bukan pengelolaan negara. Saya akan menjelaskan tentang sikap gereja terhadap demokrasi. Gereja dan orang Kristen harus mendidik warga gereja dan anak-anaknya agar mereka menjadi sadar akan hak, tanggung jawab, dan kewajiban sebagai warga negara. Gereja perlu bekerja sama dengan orang yang berbeda keyakinan. Apa yang terjadi selama ini? 1. Gereja terjebak dalam dikotomi pemikiran antara yang sakral dan sekuler. 2. Gereja terjebak dalam politik praktis. Gereja terpanggil untuk mewujudkan demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Caranya yaitu dengan memperlengkapi dan mendidik warga gereja untuk memiliki kesadaran politik, mewujudkan tanggung jawab politik, memiliki integritas dan iman dalam memimpin. Gereja dapat berfungsi sebagai kontrol terhadap kebenaran dan keaslian. TB Simatupang mengatakan bahwa partisipasi orang Kristen dalam berbangsa dan bernegara yaitu positif, konstruktif, krisis,